janazah. Sudah kita baca, wajib menanam mayat dalam lubang yang mencegah bau dan mencegah binatang untuk menggalinya. Kemudian sunat meletakkan pohon yang hijau di atas kubur. Malam ini wa kuriha bina'ul lahu au alaihi, makruh membangun di atas kubur atau di dalam kubur, karena hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah bahwa yujassisal qabra, dicat kubur, wa ayyubna alaih, dibangun di atas kubur, wa ayyaquda alaih, dan duduk di atas kubur. Ya, jadi hukum membangun atas kubur makruh. Hukum cat kubur makruh. Hukum duduk di atas kubur makruh. Ya. Bila hajatin, jika tidak ada hajat. Nah, dengan tiada hajat, makruh membangun di atas kubur jika tidak ada hajat. Contoh hajat, kaqaufi nabshin, seperti dikhawatirkan atau ditakut digali orang atau digali oleh binatang buas, atau hadmi sailin, diruntuh oleh banjir, abrasi, nyan menyehana hajat nyan makruh. Berarti kalau kita takut digali orang atau digali oleh binatang buas atau abrasi banjir, nah, nyan boleh membangun di atas kubur. Wa mahallu kirahatil bina, dan mahal tempat makruh membangun di atas kubur, iza kana bimilki, kalau kuburan itu pada miliknya. Hukum makruh membangun atas kubur kalau tanah kuburan itu milik kita sendiri. Kalau milik orang haram. Nah, jadi menyelampuh draw tu nyan makruh tak bangun di atas kubur apabila hana hajat. Tapi apabila tanah kuburan yang atra umum atau tanah wakaf atau tanah yang disiapkan untuk kuburan, nyan hukum ji haram. Haram membangun di atas kubur. Kenapa? Karena tadyiqun alal muslimin bima la gharda fi, karena mempersempit di atas kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak ada maksud pada syarak. Jadi agamanya hana giyu, bila tapubul le gedanya bak tanah umum nyan hari hukum ji. Karena apa kan? Karena mempersempit tempat terhadap orang Islam yang lain. Wahudima wujuban, dan wajib diruntuh. Wajib rela. Ya, wajib rela. Gepegak hinau wal hadimu lahul hakim, wajib diruntuh oleh hakim atau oleh pemerintah. Pemerintah wajib gerila bila na bangunan di atas kubur
yang tanahnya disiapkan untuk makbarah atau tanah wakaf. Nyan. Jadi yang dia makruh hanya bak tanah dro tu. Menyakan tanah dro haram. Wa kuriha wa tu alaihi, dan makruh lagi memijak di atasnya kubur. Ay ala kabrin muslim, artinya atas kubur orang muslim, kubur orang Islam. Pertama tadi makruh membangun, yang kedua makruh menginjak kubur orang muslim walau muhaddaran qabla balain, sekalipun orang muslim itu orang muslim yang halal darah. Pajan masa makruh sebelum buruk mayat. Jadi gila ada kubur hukum jih makruh. Kubur dah kubur orang muslim, kubur orang Islam. Ya. Berarti menyadari kubur orang kafir hana makruh tak gila. Ya, kubur orang kafir hana makruh diinjak. Yang makruh diinjak kubur orang muslim, walau orang muslim itu orang yang halal darahnya. Orang Islam halal darah, orang Islam yang tarikus salah, orang tinggal semayang. Orang tinggal semayang, zani muhsan, orang kala menikah, gemezina nyan halal darah. Kubur kau nyan, makruh cik tak gila. Iban? Orang murtad kakak le ke orang Islam. Hanya orang Islam yang halal darah. Illa li daruratin, kecuali karena darurat. Bagaimana darurat? Seperti bahwa tidak sampai ia bagi kubur mayatnya dengan ketiadaannya menginjak. Dan demikian lagi berkehendak ia akan ziarahnya walau bukan kerabatnya. Hukum injak atas kubur makruh, terkecuali baru hana makruh mudarat. Kiban mudarat hantruh tajak bak kubur mayat yang tanah jak legedayau bila hana tagilha kubur lain nyan baru hana li makruh. Atau nak kubur yang tak kehendak untuk ziarah walaupun kubur itu bukan kerabat kita, boleh jadi teman kita, kita mau ziarah bak kuburnya hantruh tajak kecuali ngon tagilha nyan baru kada makruh. Wa nubisha wujuban li ghuslin, dan digalikan akan kubur hal keadaan wajib orang-orang yang ditanam bila taharatin, dengan tanpa taharah. Untuk apa digali? Untuk dimandikan. Nah mayat ditanam hanai temanau nyan wajib tagali, takuh kembali kuburnya untuk dimandikan. Naam in taghayyara walau bimatnen haruma, namun jika telah berubah mayat walaupun berubah itu dengan berubah bau, haram, haram menggali. Berarti jenazah yang mayat yang ditanam tanpa dimandikan wajib digali untuk dimandiin, dengan ketentuan jika belum berubah mayat, walaupun berubahnya masih berubah bau. Nah, kalau sudah berubah, walaupun berubahnya hanya bau, itu haram menggali. Bahkan karena menjatuhkan
kehormatan mayit. Yang kedua, wali ajli mali ghairin, dan wajib digali akan kubur karena ada harta orang lain, seperti ditanam akannya mayit fi saubin maghsubin, dalam kain yang dirampas. Ija gafan dirampok bago ipegafan te mayit nyan wajib kuah kubunyan cok ijago pulang. Au ardin maghsubah, atau ditanam dalam bumi yang dirampas. Dua macam. Yang satu macam ditanam mayit dalam kain rampasan, itu wajib digali untuk diambil kain orang. Atau yang kedua, ditanam mayit dalam bumi yang dirampas, itu juga wajib digali. Kiban bumi yang dirampas, ya bumi yang dirampas, bumi orang dirampas sama orang lain. Mafia tanah hai gini nau. Mafia tanah. Tanah. Jigarap leur lain. Dirampas oleh orang lain. Terus ditanam mayit dalam bumi rampasan. Nyan wajib kuh mayit nyan pinah lain. In talabal maliku, jika diminta oleh yang punya kain, diminta supaya mayit itu digali karena ini cok ijai atau bumo yang terampas ikut lepotano. Ilung namanya lam tanah lungan. Nyan bila laki lepotano payah ku. Wa illa, dan jika hanai laki lam yajuzin nafsu, tidak dibolehkan akan gali. Kalau tidak diminta oleh yang punya, tidak boleh digali jenazah itu. Au sakata fihi mutamawwalun, atau jatuh dalam kubur sesuatu yang berharga. Reut barang gop lam kuburan. Nyan kiban, nyan payah kuatit untuk cok barang yang dalam kubur, sekalipun tidak dituntut akannya oleh empunyanya, walaupun pohanai la kelin tu ya kuah, tapi nyan payah kuah namuh go thabo 3 gram kena lam uru karuh mutanom nyan, walaupun hanai la kelipo payah kuah kapken li anna fi ibqaihi fil qabri idha'atu malin, karena mengekalkan barang berharga dalam kubur itu dianggap idha'atu mal, menyia-nyiakan harta. Mensia-siakan harta, harta. Jadi walaupun harta BO hanjit cit apa? Ura cik menan. Walau bala, jikalau ditelan oleh mayat akan harta orang lain. Kalau mati, cok barang kau ingat. Mati itu. Nang iban dapat. Ilake lipoi. Sementara hana thokan tau, hana wari. Nyan digalikan akan kubur wasyuk
yushaqqa jawfuhu, dibelahkan akan perutnya. Ya. Jadi payah kuah, payah belah perut. Wa ukhrija minhu, dikeluarkan akannya barang yang berharga daripada jenazah. Wa dufi'a li malikih, baru diserahkan kepada empunyanya. Nya menyatragop. Fa ini betala amalu nafsih, jika dia menelan harta sendiri, fala yumbasyu, tidak digali. Jadi menyemuh drawa jijiun. Nyan hana payah kuah tarogerawai. Nyo yang payah kuah menyajiun atagop. Ya. Adente pancuri nama hole. Hana mohole thom kita luom lama apa? Mutu umutu. Hidrap ipoh mati. Nyamanya. Payah pelah perut mayatnya untuk cok barang gop. Ya. Berat rupanya. La litakfini indufina bila kafanen, tidak wajib gali karena mengkafankan jika ditanam mayat dengan tiada kafan. Menyemanyet getanam hana kafan, nyan hana wajib kuah. Dan tidak wajib digali juga karena salat setelah ditutup dengan tanah di atasnya kubur. Bila mayat awai getanam hana geteme semayang, nyan hana wajib dak kuah. Nah, karena jut dak semayang di ada. Wala tudufnu imra'atun matat fi batniha janinon hatta yatahaqqaqa mautuh. Dan tidak boleh ditanamkan akan perempuan yang mati ia perempuan, yang sabit dalam perutnya perempuan itu ada janin, sehingga dipastikan akan matinya janin. Urang inang hamil, bila na janin dalam perut gopnyan meninggal, nyan payah tak pastikan nilai janin nyan meninggal. Baru jut tak tanam urinang yang mati dalam keadaan na janin dalam perut. Wajibu syakku jaufiha, wajib membelah perutnya. Menyo hana pasti meninggal janin, nyan wajib taplah perut. Padum bulan baru tanggap anaknya udep 6 bulan. 6 bulan nya udep. Di bawah 6 bulan ha udep. Sampai 6 bulan. Bila hana sampai 6 bulan payah tak periksa. Ya, berarti payah tak periksa. Pak dokter bahwa janin itu masih hidup atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, nyan baru jin. Menyahana meninggal, jika ditanam nyan, sebelum meninggal, wajib digali dan wajib dibelah perutnya. Dan wajib juga digali baginya jika diharap hidupnya. Menteng taharap anu mayatnya udip, nyan wajib takuh lo. Zaman kita ngeberat. Kepuduk boja wah ya. Ya. Karena sampainya 6 bulan. Ya hayatuh, jika tidak diharap hidupnya janin, haramlah membelah. Ya. Akan tetapi ditakhirkan akan tanam sehingga bahwa mati ia janin. Ya. Jadi buno dilikut, hanjir tatanam mayat orang inang yang na dalam perut gopnyan janin. Menya taharap udip,
janin nyan wajib taplah perut. Jika hana taharap udip, nyan haraplah kiban cita pegot. Akan tetapi ditakhirkan akan tanam, tak petelat semuyuk. Hatta yamuta sehingga bahwa mati ia janin. Ya, nyan bila keterangan ahli, ya dia tidak ada harapan hidup. Wa maqila, dan apa yang dikatakan orang, sesungguhnya diletak atas perutnya perempuan sesuatu supaya mati ia janin. Ghaltun fahishun, itu salah yang keji. Jadi na pegah urang menyena anak janin dalam perut mayat, tapi dua barang yang gehon mangak melingai, nyan salah. Jadi bek dapat buatnya payah taya hei ahli untuk menentukan janin itu apakah bisa diharap hidup atau tidak ada harapan hidup. Nyan mata wate kabe Kajit banyak kami. Nah, itu banyak. Baik, para jamaah mungkin ada yang bertanya. Bacut Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abi Jul Blampanya beserta para jamaah. Tadi Abi ada singgung masalah bangunan di atas kuburan. Kemudian kita lihat kuburan-kuburan ulama atau orang-orang keramah itu ada di pugar atau ada dibikin termasuk dengan atap-atapnya. Memang walaupun itu kuburannya tidak ada kuburan umum, hanya keluarga-keluarga beliau. Itu bagaimana hukumnya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, di sini ada disebut wastasna kuburul anbiya wa syuhada was salihin, dan dikecualikan kubur para nabi, kubur para syuhada, kubur para orang-orang yang soleh. Nah, ya dalam kubur orang yang saleh ya juzu binauha, boleh membangunnya, walau biqubatin, walaupun dengan kubah, bangun kubah, li ihya'iz ziyarati, untuk menghidupkan bagi orang yang ziarah, wa tabarruk, dan untuk diambil berkah, walau fi musabbalah, walaupun pada tanah yang disiapkan untuk makbarah. Nah, jadi bunau tanah rawa tu makruh, tanah yang disiapkan untuk makbarah haram, kecuali yang hana haram kubur-kubur orang saleh yang diharapkan penziarah untuk mupat ziarah dan untuk tabarruk, nah, mengambil berkahnya. Nan kecuali artinya boleh punya kubur syuhada atau kubur orang-orang yang saleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abijul, mau tanya masalah menguburkan jenazah di atas tanah pemerintah, yang namun tanah pemerintah tersebut belum digunakan oleh pemerintah, namun jenazah tersebut disemayamkan di atas milik tanah pemerintah yang tidak diizinkan walaupun tidak ada surat. Yang kedua, Abi, bagaimana kita membangun rumah di atas tanah pemerintah yang tidak ada izin pemerintah, namun kita sholat, kita ibadah di atas tanah tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyekan tanah draw itu termasuk tanah pemerintah yang tidak disiapkan untuk makbarah, untuk tempat tanam mayat, tidak boleh. Bahkan karena
nanti akan ada keperluan bagi maslahah umum, itu akan nanti terkendala. Jadi tanah pemerintahnya di pemerintah payah gepubut untuk kemaslahatan umum. Pekan hanya gebi tanam hinan. Ada kepentingan umum yang lain yang harus dibuat sehingga dilarang menanam di atas tanah pemerintah. Demikian juga bangunan-bangunan yang lain. Jadi bangunan yang lain tanya yang hana izin dari pemerintah hari yang bubut karena apa? Sarful umara manutun ala maslahah. Pekerjaan pemerintah itu terikat dengan kemaslahatan ummah. Jadi hanjir lagi galak-galak tanya tanah pemerintah tanah roh bukan, tidak bisa. Haram hukum ini. Haram. Bacut abi pertanyaan dari tungkunya saya, dalam rumah itu kita berbuat ibadah semua itu bagaimana hukumnya? Karena itu tanah pemerintah. Maksudnya? Kita sholat di dalam rumah itu, kita puasa. Jadi panjang pembahasan ji. Tanah tanya icok le pemerintah hanai bayar ya rampas. Tanah ji dacok le katanya tak rampas ji kun. Jadi di sini terjadi khilaf. Ya. Mana terjadi khilaf? Salat di sana boleh tapi hukumnya haram. Ada pendapat yang mengatakan Jumatnya tidak sah pada tanah rampasan. Jumat tidak sah. Bila tak semayang Jumat. Bahkan ada pendapat yang lebih ekstrim lagi, jamaah hansah tapubut bak tanah yang dirampas. Tadi tanah dipaksa hijau, kemudian bak tanahnya semayang itu berjamaah, nyahan sah jamaah. Nyana pendapat yang menang. Walaupun bak pendapat lain, hukum semayang beda dengan hukum fala. Semayang tak, cuma haram lagi tanya semayang jam rampok. Kata cok ijago bak jemuran tanpa teleke dan semayang. Nah, salatnya kita sah, tapi hukum salat atas dengan kain rampasan haram. Di dasyapina fala hana tak semayang menteng. Menanci semayang bak tanah rampasan. Jadi tanah tarampok hana idin terpegang rumah tak semayang yang berarti semayang bak tanah rampok ya ada sah. Semayang sah karena rukun semayang hana mengikat dengan tanah rampasan. Tuh, get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, di Luxmawenyo rata-rata di lampuh na kuburan. Malah di rumahnya ka di atas kuburan. Kibang hukum dia Abi. Kuburan ka ratusan tahun. Kuburan pejuang roje wallahu alam. Makruh membangun di atas kubur tadi. Demikian juga membangun di dalam kubur jika kita tidak meyakini bahwa dalam kuburannya golom beh je ke tanah. Kuburannya sudah lama dan sudah diberitakan oleh ahli tanah bahwa dalamnya hanali mayat nyanyang kaji kan. Sama lagi hukum gilha puno. Gilha atau kubu kubunya golom mayat jih mentang dalamnya mayatnya kabeh bro mendum ataupun ali hanali makruh dah gilha. Menancit bat abagat bangunan sudah ratusan tahun mungkin dalam kuburnya hanali mayat nyanji kan. Nyo yang mentang dalam kuburnya golom bro mayat. Mentang tuliung mayat mentang yang dimakruhkan. Dalam Kabe
Maaf Abi, mungkin agak menyimpang dengan pembahasan gitu, Nabi. Bagaimana hukumnya yang bukan muhrim memegang jenazah? Kita memegang jenazah yang bukan muhrim, dalam artian haram untuk kita menikah. Kita pegang jenazah yang bukan muhrim, bukan ahli bait. Ya Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memegang ajnabiyah. Nah, kita laki-laki memegang perempuan yang bukan mahram. Boleh jadi sepupu, sahabat, sahabat kaji ulum. Pertama, bila kita ada wudu, runtuh wudu. Yang kedua, lagi haram kita sentuh waktu hudib. Demikian juga haram tak sentuh watejih kamati. Watejih masih hidup, dia bukan mahram, haram kita pegang dia. Waktu sudah dia mati, haram masih. Punya melepek je, nyo kon hana lepek. Yang melepek je. Boleh. Kalau sentuh berlepek, je lagi tanya umat jarongan ngaurina. Kalau nak lepek, ana haram walaupun jih mantang udip, ana haram menyana lepek majaro ngorinang. Menyana lepek haram, menyana lepek ana harusnya mantang udip. Nya kamate tamajid. Cuma yang baik tamat bak tempat-tempat yang membuat jatuh kehormatan mayat dan tanya juga menimbulkan syahwat. Maka kata tempat kero tu yang baik tamat antara pusat ngan teot ngan dada. Menyana lepek anak buku apa lain boleh. Kabeh tak? Ya. Wa wuriya ay sutira bi kharqatin sakata wadufina wujub, dan dibalutkan akan mayat dan dibalutkan dengan perja akan bayi gugur guguran dan ditanam wajib sama seperti kanak-kanak. Ya. Nyan bila ane miat karena miat dekeng golom ditiup nyawa. Golom ditiup nyawa. Nyan berarti tata apa tak balut menteng ngan pecah dan ditanamkan. Wala yajibu ghasluha dan tidak wajib memandikannya. Syarat jika tidak istahala punya bahasa Aceh jikli wate lahi hana musuh putra ada kehunya hana ya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bagaimana tidak ada tanda-tanda kehidupan? Ai munfasilu ba'da arba'ati asyhur, apabila anak itu lahir setelah sebelum 4 bulan. Maka jika anak yang lahir setelah 4 bulan dan bergerak ia, nyam berarti sama hukum lagi hukum urang raya. Berarti perbulan karena getiup masa tiup roh. Itu apabila lahir
apakah dia bergerak walaupun bacut itu ada kehidupan yang hukum ji wajib tapubut lagi urang raya, yaitu mandikan, kafankan dan disalatkan. Jadi mampu perkara wajib tapubut apabila ji lahir setelah bulan karena tanda-tanda kehidupan. Masa getiup roh. Ya. Ya. Tapi bulan masa getiup roh karena tertu 20 roh. Tertu 20 roh kait tambang masa tiup roh. Ya. Cuma awal lahir. Ya, kayaknya berarti hina tapi yo. InsyaAllah itu ke baru datang dalam rukun-rukun salat mayat. Menyenawate mentang. Kabeh. Wallahu a'lam.